Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, berbicara tentang Abu Jahal. Abu Jahal dikenang sepanjang masa. Namun, berbeda dengan Nabi Muhammad SAW, Abu Jahal justru diingat sebagai sosok antagonis dalam sejarah Islam karena membenci Allah SWT dan Rasulullah SAW. Bahkan, ia mati secara mengenaskan dalam Perang Badar. Setelah kematiannya, Rasulullah SAW ternyata berdialog dengan kuburan Abu Jahal. Apakah isi obrolan tersebut? Tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat. Abu Jahal bernama asli Amir bin Hisam. Ia digelari Abu Jahal atau Bapak Kebodohan karena merupakan salah satu kaum kafir Quraisy yang paling benci dengan Nabi Muhammad SAW. Bukan perkara mudah bagi Abu Jahal untuk melihat cahaya Islam. Rasa iri dan persaingan oleh Bani Makhzum dan keturunannya kepada silsilah Bani Hashim seperti Bani Abdul Manaf dan Bani lainnya membuat hatinya teramat keras. Abu Jahal berasal dari Bani Makhzum, sementara Nabi Muhammad dari Bani Hashim. Perbedaan pandangan dan kepercayaan antar kelompok inilah yang menjadi asal muasal kebencian Abu Jahal. Ungkapan tersebut pernah disampaikan Abu Jahal kepada Giro bin Subah yang dikutip dalam buku Cahaya Abadi Muhammad SAW, Kebanggaan Umat Manusia. Suatu hari, Mughiro dan Abu Jahal menyusuri kota Mekah dan di perjalanan mereka berpapasan dengan Rasulullah. Saat itu Rasulullah mengajak mereka untuk mengikuti jalan Allah, namun sekonyong-konyong Abu Jahal menolak seruan Nabi tersebut. Setelah Rasulullah meninggalkan mereka, Abu Jahal lalu menyampaikan unek-uneknya kepada Mughiro. Demi Tuhan, sebenarnya aku tahu apa yang dia katakan memang benar, tapi ada satu hal yang menghalangiku dari mengimani dia, yakni ketika dulu Bani Qusay berkata, kamu memiliki hak al-hijabah, kami pun menyambut baik. Lalu mereka berkata lagi, kami memiliki hak-hak atas si kaya. Kami pun menyahut, baik. Lalu mereka berkata lagi, kami memiliki hak an-nadwa, kami pun menyahut baik. Lalu mereka berkata lagi, kami juga memiliki hak al-liwa, kami pun masih menyahut baik. Mereka memberi makanan, sebagaimana kami juga memberi makanan. Sampai ketika bahu kami bersentuhan, mereka berkata, dari Nabi ada seorang Nabi. Kalau itu, maka demi Tuhan aku tidak akan menyetujuinya. Dalam riwayat lain disebutkan, Abu Jahal suatu saat berkata, kami sering berlomba untuk meraih kehormatan dengan Bani Abdullah. Ketika mereka memberikan makanan, kami pun memberikan makanan. Ketika mereka membuat barang perniagaan, kami pun membuat barang perniagaan. Ketika mereka memberi, kami pun memberi. Sampai ketika bahu kami bersentuhan dan kami seperti kuda pacu, mereka berkata, dari kami ada seorang nabi yang mendapat wahyu dari langit. Bagaimana mungkin kami akan mengakui itu? Demi Tuhan kami tidak akan pernah mau mendengar atau mempercayainya selamanya. Bahkan hingga menjelang ajalnya, Abu Jahal tak sekalipun tertarik untuk beriman kepada Allah SWT dan Rasulullah SAW. Ia mengembuskan nafas terakhir saat Perang Badar. Dalam kitab ringkasan Sahih Muslim, diceritakan bagaimana Abu Jahal berpulang terik matahari Madinah di kampung Badar pada 17 Ramadan 2 Hijriah, terasa lebih panas dari biasanya. Giliran perang Muslim melawan Quraisy pun dimulai siang itu. Kaum Muslim yang berjumlah kecil dengan hanya beranggotakan 313 personil harus berhadapan dengan pasukan Quraisy yang hampir 3 kali lipat lebih dari pasukan mereka, sekitar 1.000 orang. Meski perang belum pecah, Abdullah bin Auf yang merupakan sahabat Rasulullah SAW berhenti di tengah barisan pasukan Muslim. Namun seorang pria berusia 16 tahun tiba-tiba mendatanginya dan berkata, wahai paman, apakah paman kenal dengan Abu Jahal? Ya, aku kenal, tapi kamu ada keperluan apa dengannya? Saya dengar Abu Jahal selalu memaki Rasulullah selama di Mekah. Demi Allah yang menguasai diriku, kalau saya melihat Abu Jahal, tak akan terpisah sebelum salah satu dari kami mati lebih dulu, tegas pemuda tersebut yang belakangan diketahui bernama Mu'adz bin Afra. Abdurrahman yang mendengar ucapan berani tersebut merasa takjub.
Belum juga reda kekagumannya pada keberanian pemuda tersebut, seorang pemuda lain dari Ansor datang lagi menghampirinya. Ternyata sosok yang baru itu adalah adik Mu'adz yang bernama Muawis bin Afrah. "Paman, apakah paman tahu siapa itu Abu Jahal?" "Ya, aku tahu. Apakah keperluanmu dengannya?" "Saya dengar Abu Jahal selalu jahat dan bersikap keras kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demi Allah, saya ingin membunuhnya," jawab Muawis yang saat itu masih berumur 15 tahun. Setelah kakak beradik ini mengungkapkan niatnya membunuh Abu Jahal, tiba-tiba Abdurrahman bin Auf melihat Abu Jahal dari kejauhan dan berteriak, "Itu Abu Jahal!" Abdurrahman berteriak sembari menunjuk di mana Abu Jahal berada. Saat itu Abu Jahal sudah menduga jika ia akan menjadi sasaran empuk umat muslim. Sebabnya Abu Jahal begitu dijaga oleh pasukan kafir Quraisy. Tiba-tiba kakak beradik pemberani tadi melesat seperti anak panah, siap menghantam Abu Jahal yang saat itu dilindungi sepenuh lapis pasukan bersenjata. Muawis menyerang pasukan musyrikin agar bisa menebas Abu Jahal. Seketika pedangnya menyentuh paha Abu Jahal dengan sayatan yang sangat dalam, tapi nyawa Abu Jahal masih tertahan. Langkah selanjutnya, sang kakak mengambil alih. Mu'adz bin Afrah juga melukai kaki Abu Jahal yang membuat tubuh Abu Jahal limbuk hingga akhirnya tersungkur ke tanah. Darah pun mengalir deras dari kakinya. Saat itulah Ibnu Mas'ud datang dan mendekati Abu Jahal dengan posisi pedang terhunus. Ia berdiri di tengah Abu Jahal yang sudah dipenuhi dengan luka-luka. Ibnu Mas'ud berniat untuk memenggal leher Abu Jahal, namun sebelum dipenggal, Abu Jahal memberi isyarat dengan matanya seolah-olah ingin mengucapkan kata terakhirnya. Ibnu Mas'ud lalu menahan pedangnya dan mendekatkan telinganya ke mulut Abu Jahal. Ibnu Mas'ud sudah mengira jika Abu Jahal akan bertaubat, menyesali segala perbuatannya selama ini kepada Rasulullah dan umat muslim, kemudian mengucapkan syahadat. Namun, masa-masa kritis tak juga membuat hatinya luluh. Ia malah mengatakan, "Sampaikan salamku kepada temanmu Muhammad, bilang ke dia saya musuhnya dunia akhirat." Dia tetap menyombongkan diri meskipun ajal telah menjemput. Ibnu Mas'ud lalu mengangkat pedangnya dan berakhirlah episode kehidupan Abu Jahal di dunia. Dalam perang tersebut ada sekitar 70 orang anggota pasukan kafir Quraisy yang meregang nyawa dan mati. Setelah semuanya sudah ditimbun tanah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendekati kuburan mereka. Beliau mengajak semua kafir di kuburan itu untuk berbicara. "Hai Abu Jahal, hai Ubah bin Rabi'ah dan Saibah bin Rabi'ah, seluruh petinggi Quraisy lainnya, apakah kalian telah mendapati apa yang telah dijanjikan oleh Rabb kalian itu benar?" Para sahabat terperanjat dengan apa yang dilakukan Rasulullah itu. "Ya Rasulullah," tanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "bagaimana engkau mengajak bicara orang-orang yang telah menjadi bangkai? Demi Zat yang jiwaku berada di tangannya, kalian tidak lebih mendengar perkataan-perkataanku itu melebihi mereka. Hanya saja mereka tidak dapat menjawab," jawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat beriman, begitulah cara Rasulullah berbicara dengan mayat dari kuburan Abu Jahal, sosok yang selalu memusuhinya. Ternyata tak pernah berbalik sekalipun sampai ajal menjemputnya. Sahabat beriman, apakah ada sosok bebal dari Abu Jahal lainnya? Sosok bebal dan Abu Jahal lainnya yang pernah kamu temui? Semoga Allah memberikan hidayah bagi mereka. Demikianlah video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.